Namaku Ayuni. Aku adalah mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Dan ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan olehku. Aku dan keempat temanku Tasya, Dia, Bella dan Yuki sudah bersahabat sejak SMP. Walaupun kami berlima kuliah di tempat yang berbeda, hampir setiap 1 minggu sekali kami selalu ketemuan sekedar untuk ngopi atau nongkrong bareng. Hingga pada suatu hari kami memutuskan nongkrong di salah satu kafe di daerah Dago Utara, Bandung. Kafe itu cukup terkenal dan selalu penuh di saat weekend. Tapi karena kami datangnya malam Jumat, suasana di kafe ini pun sepi. Dan seperti kebanyakan kafe di daerah Bandung Utara, kafe itu mengusung tema outdoor. Bangku dan kursi ditempatkan di area terbuka. Dengan begitu kita bisa melihat pemandangan lampu-lampu cantik kota Bandung pada malam hari. Aku ingat, saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam dan kami sudah menghabiskan makanan kami. Dan aku pun yang memang hobi foto-foto membawa kamera kesayanganku. Aku meminta temanku berganti-gantian memegang kamera untuk mengambil foto kebersamaan kami pada malam itu. Sampai akhirnya giliranku lagi yang memotret teman-temanku. Lantas, aku menyuruh mereka berpose membelakangi pemandangan untuk mendapatkan gambar dengan latar lampu-lampu kota. Satu, dua, tiga. Teriakku memberi aba-aba. Setelah mengambil gambar, aku pun langsung melihat hasil fotonya di layar kameraku. Namun begitu aku lihat hasil fotonya, aku terkejut. Karena di belakang temanku ada kabut tebal berwarna putih seperti asap yang besar sekali. Dan karena aku pikir hasil fotonya kurang bagus, lantas aku pun langsung menghapus foto itu dan memfoto ulang. Aku berpikir, tadi mungkin efek cahaya atau apalah itu. Aku juga tidak tahu. Ulangi sekali lagi ya, ujarku. Aku meminta mereka untuk berpose lagi. Dan dengan ceria teman-temanku pun akhirnya bergaya lagi. 1, 2, 3. Ujarku memberi aba-aba lagi. Lantas kulihat lagi hasil jepretanku. Namun, lututku langsung lemas. Betapa tidak. Asap putih yang terlihat sebelumnya itu kini mengecil, berubah menjadi sosok perempuan berambut panjang, bertubuh bungkuk memakai kebaya warna krem, dan wanita itu tersenyum di depan kamera. Nampak sebelah tangannya memegang pergelangan tangan Tasya. Astagfirullah. Spontan aku memekik. Sontak saja teman-temanku langsung dengan cepat menghampiriku. Dengan sigap aku memencet tombol delete untuk menghapus foto itu. Lantas, teman-temanku akhirnya bertanya kenapa aku terus-menerus menghapus hasil fotoku. Namun, aku berusaha bersikap tenang dan memilih diam. Singkat cerita, tidak terasa sudah pukul 11:30 malam, jadi kami memutuskan untuk pulang. Di tempat parkir aku dan teman-temanku saling berpamitan. Semua temanku membawa kendaraan sendiri kecuali dia. Jadilah, malam itu dia nebeng pulang denganku.
Setelah mengantar dia yang kebetulan tinggal di Raja Mantri Buah Batu, aku langsung menuju rumahku. Dan untuk sampai ke rumahku di daerah Panyilekan, aku harus melewati 3 perempatan lampu merah. Sial. Harusnya aku tidak perlu menunggu lampu berubah hijau untuk belok ke kiri. Namun karena ada mobil yang menghalangiku, jadilah aku harus menunggu ia bergerak dulu. Lantas, aku pun membunyikan klaksonku, namun mobil itu tetap diam tidak bergerak. Ya elah, menghambat orang saja. Keluhku jengkel. Kebetulan AC mobilku sedang rusak. Jadilah aku membuka sedikit kaca jendela supaya di dalam mobil tidak terlalu pengap. Hingga tiba-tiba nampak seorang pengamen remaja menghampiri kaca mobilku. Namun karena tidak ada recehan, aku pun lantas melambaikan tangan pada pengamen itu. "Permisi mas," ujarku. Namun bukannya berhenti, si pengamen itu malah terus bernyanyi. Dan sepertinya ia malah semakin bersemangat. Nampak si pengamen itu memang tidak berdiri tepat di sebelahku, tapi berdiri di pintu samping belakangku. Seolah-olah ada seseorang yang sedang duduk di kursi belakang dan ia bernyanyi untuknya. Gila kali ini orang, pikirku. Iya, zaman sekarang banyak pengamen yang suka nyanyi sambil mabok. Aku pun lantas menancap gas lagi setelah mobil yang menghalangiku barusan pergi. Namun lagi-lagi aku harus dihentikan oleh lampu merah yang kedua di Jalan Samsat. Sialnya lampu merah di sana memang terkenal lama. Jadilah aku mengeluarkan HP-ku dan membalas BBM pacarku. Dan sebelum memencet tombol send, lagi-lagi aku harus menghadapi pengamen yang menghampiriku. "Maaf, gak ada recehan mas," ujarku sembari melambaikan tangan. Namun si pengamen itu malah terus bernyanyi. Sama seperti pengamen sebelumnya, ia tampaknya bukan bernyanyi untukku, tapi untuk orang yang seolah-olah duduk di belakangku. Lantas, aku pun jadi penasaran dan langsung mengecek ke jok belakang. Namun memang tidak ada siapa-siapa di sana. Beberapa saat kemudian, begitu lampu berubah menjadi hijau, aku pun mulai menginjak gas. Namun samar-samar aku mendengar teriakan pengamen itu. "Woi, katanya mau ngasih," teriaknya. "Hah? Mau ngasih? Siapa juga yang mau ngasih? Tuh kan, pengamen mabok," pikirku. Jadilah aku memacu mobilku dengan lumayan cepat setelah itu. Karena jalanan Soekarno-Hatta memang lengang pada malam hari. Hingga tidak berapa lama kemudian lampu merah menghentikan lajuku kembali. Iya, itu adalah lampu merah perempatan Gede Bage. Terpaksa, aku pun kini harus berhenti lagi. Aku sangat kesal karena di setiap perempatan selalu saja ada pengamen yang mendekatiku. Kali ini pengamen yang mendatangi mobilku sudah bukan remaja lagi. Dan karena aku memang tidak ada uang kecil, aku kemudian melebarkan kaca jendelaku dan berkata, "Maaf pak, saya nggak ada uang kecil," ujarku sembari tersenyum. Nampak si bapak pengamen menghentikan permainan ukulelenya. Mukanya terlihat bingung. Kemudian
Pengamen itu berkata, "Maaf teh, saya nyanyi buat Ibu Teteh yang duduk di belakang. Tadi Ibu Melambe manggil saya dan menyuruh saya nyanyi," ujarnya. "Hah? Ibu?" ujarku. Aku kaget mendengar penuturannya. Sontak aku pun langsung mengecek ke jok belakang dan tetap saja aku tidak menemukan siapa-siapa di kursi belakang. "Gak ada orang apa?" kataku sewo dan ngeri. Si Teteh, itu loh ibu yang pakai kebaya krem," ujar si bapak sembari menunjuk dengan jempolnya ke arah jok belakangku. Dan entah bagaimana aku pun baru sadar bahwa kaca jendela belakangku itu memang terbuka. Tin, tin. Kini mulai terdengar suara klakson dari mobil di belakangku. Aku tidak sadar lampu sudah berubah menjadi hijau. Aku pun langsung menancap gas sekuat-kuatnya. Bulu-bulu kuduku sekarang merinding hebat. Aku tidak berani melihat ke belakang lagi. Namun, sekarang tercium bau melati dicampur bau parem kocok yang mendadak memenuhi mobilku. Aku pun segera beristighfar dan membaca ayat kursi keras-keras. Namun bau itu masih memenuhi mobilku. Hingga tiba-tiba terdengar suara benturan ke kaca mobilku seperti sesuatu yang dipukul. Mendengar suara itu, secara refleks aku pun lantas melihat ke arah kaca spion tengah. Namun, itu adalah keputusan yang aku sesali kemudian. Betapa tidak. Di belakang jok mobilku terlihat sosok wanita. Wajahnya cantik, namun mukanya pucat dan matanya melotot tajam ke arahku. Sementara mulutnya tersenyum lebar menyeringai. Rambutnya acak-acakan dan memakai kebaya lusuh warna krem. Terlihat ada bekas luka cakaran di pipi kirinya. Dan jelas, itu adalah wanita yang aku foto tadi. Itu adalah sosok yang memegang tangan Tasya di foto tadi. Sontak aku pun menjerit histeris. Aku menginjak rem mendadak. Dan aku bersyukur saat itu jalanan sedang sepi. Astagfirullahaladzim. Gumamku. Aku mulai terisak-isak menangis ketakutan. Beberapa saat kemudian teleponku berdering. Tasya menelponku. Dia bilang tangannya tiba-tiba sakit seperti terpelitir dan bilang besok tidak bisa bertemu. Tentu saja itu aneh, karena sebelumnya tidak ada apa-apa. Sontak, aku pun jadi teringat kembali tentang foto itu. Singkat cerita, aku memberanikan diri lagi untuk melihat ke spion belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Merasa keadaan sudah aman, aku pun langsung menancap gas sekuat-kuatnya untuk sampai ke rumah. Aku mengambil kesimpulan berarti dari tadi wanita itu memang ada di jok belakangku. Dan semua pengamen itu melihatnya duduk di belakangku, makanya mereka tetap ngotot bernyanyi padahal aku sudah melambaikan tanganku. Singkat cerita, sesampainya aku di rumah, aku langsung menelpon pacarku dan menceritakan semua yang baru saja aku alami.
Kata pacarku, ia pernah diceritakan temannya kalau kafe itu memang ada hantunya. Teman kampusnya pernah tanpa sengaja memotret sosok wanita berkebaya krem itu. Namun, yang terfoto saat itu cuma kepalanya saja. Dan setelah itu ia sakit demam. Aneh. Bagaimana pacarku tahu padahal saat itu aku tidak memberitahu bahwa wanita itu memakai kebaya berwarna krem. Setelah aku menutup telepon dan aku agak sedikit tenang, aku memutuskan untuk berusaha tidur dan aku mematikan lampu tidur kamarku. Namun, di tengah kegelapan aku melihat sesuatu. Aku melihat sosok wanita berkebaya krem itu berada di kamarku. Ia duduk di atas tempat tidurku, melihatku, dan tersenyum lebar. Tidak hanya itu, matanya pun melotot kepadaku dan itulah kali terakhir aku melihat sosok wanita itu. Jadilah sejak saat itu aku tidak berani lagi ke kafe itu. Dan kalau aku lewat daerah itu untuk nongkrong di kafe lain, aku selalu berdoa semoga tidak bertemu dengan hantu itu lagi. Begitulah. Percaya atau tidak, itu terserah dari kalian masing-masing. Namun satu hal yang pasti mereka memang ada. Hidup berdampingan dengan kita. Berdampingan dalam arti yang sebenarnya. Hanya saja kita tidak mampu melihat mereka. Jadi, jangan lupa berdoa sebelum beraktivitas ya.